Tahukah Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang sukses pada hari ini itu dibentuk dari masa kecil yang penuh disiplin dan didikan keras dari orang tuanya. Bukan masa kecil yang nyaman, bukan keinginan yang selalu ingin dituruti, tapi masa kecil yang penuh tanggung jawab, penuh aturan, dan bahkan penuh air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah hadir di sini dan menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga pada malam ini hati kita tenang, hati kita cukup enak untuk mengingat masa-masa kecil kita yang selalu dimarahin sama orang tua kita dulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Saya berusia 21 tahun. Saya adalah anak pertama dan saya adalah anak laki-laki pertama di keluarga saya. Sejak kecil saya dididik cukup keras oleh orang tua saya. Sebagai anak pertama, saya harus selalu kuat. Saya harus selalu tangguh dan saya harus memberi contoh. Dan bahkan saya tidak boleh mengeluh. Pada waktu itu saya belum sepenuhnya memahami alasan semua itu. Namun semakin bertambahnya usia, saya menyadari di balik didikan keras itu ternyata tersimpan harapan yang sangat besar kepada saya, dan terutama harapan untuk keluarga saya. Sebelum masuk ke cerita, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini. Di sini siapa waktu kecil sering dipukul sama orang tuanya? Ya, Pak Andi. Kenapa tuh Pak Andi? Sering apa? Main di kali. Waduh, Pak Andi. Ternyata nakal juga Pak Andi nih. Bang Iqbal? Apa? Sering main warnet. Waduh, Mas Iqbal juga nakal sekali. Jadi saya punya cerita. Waktu kecil itu saya dididik. Dari kecil saya sudah dididik mandiri, teman-teman. Jadi waktu hari pertama sekolah, di mana teman-teman saya itu pada saat hari pertama sekolah diantarin sama orang tuanya ke sekolah. Justru saya disuruh pergi sendiri oleh orang tua saya. Bayangin teman-teman, saya masih kecil di situ, disuruh pergi dari sekolah ke rumah. Itu jaraknya itu ya 10 sampai 15 menit, teman-teman. Saya pergi sekolah sendiri. Pas saya sudah sampai di depan gerbang, saya sempat berpikir, teman-teman, ini hari saya pertama sekolah atau hari pertama saya latihan militer, teman-teman. Karena disuruh pergi sendiri, teman-teman. Saya masih ingat sekali rasa takut itu, teman-teman. Tidak ada yang menunggui, tidak ada yang menemani, dan saya mau menoleh ke belakang pun tidak ada siapa-siapa, teman-teman. Dari kejadian itu, jadi waktu kecil itu saya sudah dipaksa untuk berdamai dengan keberanian. Terus lagi saya pernah kena marah sama orang tua gara-gara saya telat pulang ke rumah karena saya pergi memancing. Nah ini teman-teman. Jadi karena saking asiknya saya pergi memancing pada waktu itu, saya sampai lupa waktu. Sampai lupa saya ingin pulang ke rumah. Padahal di rumah itu sudah ada aturan yang sangat jelas, teman. Pokoknya jam 5 sore itu harus sampai di rumah, teman. Nah, saking asiknya mancing, saya sampai lupa pulang ke rumah, teman-teman. Nah, pada saat pulang ke rumah, itu langit sudah gelap, teman. Dan suasana di rumah itu lebih gelap lagi, teman. Di situ saya sempat berpikir lagi, teman-teman. Ini saya dapat ikan cuma satu, tapi dapat masalahnya kok banyak banget ini di rumah. Saya banyak-banyak itu, teman-teman. Nah, ternyata benar saja, teman-teman. Pada malam itu saya dimarahin, saya dipukul, teman-teman. Wah, pokoknya habislah saya malam itu. Itu joran saya dipatahin terus dipukul saya. Di situ saya sangat merasa sakit. Di situ saya sedih. Dan situ saya merasa gila, orang tua saya ini keras sekali.
bahkan saking sedihnya momen itu, ikan-ikan di ember itu juga nangis ngeliat saya teman-teman. Saking sedihnya momen itu. Nah, sekarang saya sudah bisa memahami hal itu. Ternyata semua itu bukan sekedar kemarahan, tapi itu pelajaran bagaimana tentang batasan, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, pada malam itu ternyata saya pulang bukan cuma membawa ikan, teman-teman. Ternyata juga membawa pelajaran hidup. Nah, ternyata semua itu ada alasan dibalik semua itu. Jadi, ada penelitian menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dengan cara disiplin dan dikasih aturan yang konsisten itu memiliki performa akademik 20-30% lebih baik, teman-teman, dan serta memiliki kontrol diri yang lebih kuat lagi. Dan kontrol diri yang kuat inilah yang sering menjadi fondasi untuk bisa menjadi sukses di masa depan yang akan datang. Nah, dari cerita pengalaman saya tadi dan penelitian tadi, kita bisa memahami satu hal, bahwa didikan keras orang tua bukan semata-mata untuk menakut-nakuti, tapi ada alasan semuanya di balik itu. Nah, secara umum ada tiga alasan mengapa orang tua zaman dulu mendidik anak cukup keras, teman-teman. Yang pertama, membentuk disiplin dan bertanggung jawab. Jadi orang tua ingin anaknya itu mematuhi aturan dan bertanggung jawab sejak kecil, teman. Ya seperti saya tadi contohnya, ya pas waktu pulang saya dimarahin, saya dipukul. Di situ saya belajar harus bisa menghargai waktu dan harus menerima konsekuensinya ketika saya melanggar aturan. Yang kedua, untuk mempersiapkan mental. Orang tua ingin anaknya itu sudah siap untuk menghadapi tantangan gitu. Jadi ketika menghadapi suatu situasi yang baru, mereka sudah tidak takut lagi, teman-teman. Contohnya pas saya awal sekolah suruh pergi sendiri, teman-teman. Jadi pas saya merantau itu saya sudah siap untuk melakukan semuanya sendiri, teman-teman. Dan yang ketiga, membentuk kemandirian, teman-teman. Jadi tujuan orang tua mendidik keras supaya anaknya bisa mandiri dan lebih sukses dari mereka. Nah, jika sifat mandiri ini sudah ditanamkan sejak kecil, maka anak itu lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup untuk ke depannya. Nah, adapun tiga solusinya dari masalah tadi. Yang pertama, jangan ambil hikmahnya, jangan didendam gitu, teman-teman. Jadi ketika kita dimarahi sama orang tua saya, nah kita itu harus mengambil hikmahnya dan pelajarannya, teman-teman. Kalau misalnya kita kena marah, kita harus belajar dari kesalahan itu, teman-teman. Yang kedua, gunakan itu untuk pengalaman untuk membentuk diri, teman-teman. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil waktu pas disuruh pergi sekolah sendiri itu, ya itu pas saya pergi merantau ke Batam juga sudah tahu gitu, teman-teman. Yang ketiga itu kemandirian, teman-teman. Jadi coba teman-teman melakukan hal-hal yang mandiri itu, teman-teman, baik urusan pribadi ataupun keputusan pribadi. Nah, setelah semua kita tahu, barulah kita bisa tahu apa sih dampak positif dari didikan keras orang tua kita, teman-teman. Setelah semua itu saya jalani, ada beberapa dampak positif yang bisa saya kasih, mungkin saya bagikan ke teman-teman. Yang pertama, kita lebih untuk disiplin, dan kita lebih siap untuk bertanggung jawab, dan kita lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup untuk masa depan yang akan datang. Nah, sebelum masuk ke quotes, kita ada sesi tanya jawab dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Pak Andi? Oh, boleh Pak Andi. Apa tuh pertanyaannya Pak Andi? Cek. Pertanyaannya yaitu, mengapa orang tua zaman dulu
cenderung mendidik anaknya cukup keras dibandingkan zaman sekarang. Oke, jadi orang tua zaman dulu mendidik anaknya itu berdasarkan pengalaman mereka. Jadi ketika mereka waktu kecilnya sering dimarahin, sering dipukul, karena dari pengalaman itu dia melakukan itu pada hal yang sama kepada kita. Yang kedua, minimnya ilmu parenting pada zaman dulu, gitu. Karena belum era digital zaman dulu, jadi akses untuk ilmu parenting itu masih belum ada. Jadi itu Pak Andi. Yang pertama itu karena pola asuh turun temurun, dan yang kedua karena minimnya edukasi tentang ilmu parenting Pak Andi. Oke Pak. Jadi ada satu kutipan dari Albert Einstein ini. Ini pakai bahasa Indonesia aja ya, biar semua paham. Yaitu kutipannya seperti ini, teman-teman. Setiap anak adalah jenius. Oke, setiap anak adalah jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya untuk memanjat pohon, ia akan menjalani harinya dengan penuh percaya bahwa merasa diri dia bodoh. Sekali lagi ya, saya ulangin. Setiap anak itu jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya untuk memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa merasa ia bodoh. Nah, artinya apa? Artinya setiap anak itu punya potensi dan keunikannya masing-masing, teman-teman. Jadi marilah kita mendidik anak-anak kita berdasarkan potensinya masing-masing, teman-teman. Sekarang sudah di era digital. Sekarang sudah mudah sekali untuk akses ilmu-ilmu parenting, teman-teman. Kita tidak bisa menyamakan rata semua anak, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah ternyata didikan keras dari orang tua bukan untuk menekan kita, teman-teman, tapi untuk menempa kita untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk lebih siap lagi ke depannya, lebih bertanggung jawab lagi ke depannya, dan lebih mandiri, teman. Dan terakhir, hargailah setiap perjalanan dan perjuangan orang tua, teman-teman. Gunakan pengalaman itu untuk membangun kita lebih kuat lagi, teman-teman. Dan ingat, semua anak itu jenius. Hanya saja perlu arah yang tepat untuk memaksimalkan perkembangannya. Terima kasih. Saya Taufik Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.